Halo, Assalamualaikum. Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Dengar enggak? Waalaikumsalam, terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir untuk di pertemuan kali ini. Sekarang memasuki pertemuan keempat. Di sini kita mau membahas modul 3 tentang penyelesaian program linear dengan WinKSD. Bisa sambil dibuka modulnya ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini program WinKSD menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex, di mana tabel tiap iterasi dapat ditampilkan jika jumlah iterasinya sedikit. Bisa langsung ke contoh aja ya, guys. Kak Rido dibantu ini contohnya ya. Oke, di sini untuk problem title-nya kita masukin nama. Kemudian kita pilih maksimum dan ada 3 variabel karena sampai X3. Kemudian untuk constraint-nya di sini ada 3 juga. Kita pilih maksimum atau maksimis. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan data sesuai contoh. Kalau ada constraint yang bentuknya pecahan, kita bisa merubah pertidaksamaannya dengan cara bisa dikalikan dengan penyebutnya atau pakai desimal boleh, tapi dikaliin kayaknya lebih enak deh. Iya, Kak. Ini ada 4 ya konstannya. Sorry. Oh iya, ada 4. Sorry guys, gak kelihatan satunya lagi. Oke, setelah kita masukin datanya, kita klik icon yang titik 4 itu untuk melihat tabel iterasinya. Waktu sama Bu Pipit udah sampai iterasi belum? Iya, Kak.
langkah-langkahnya udah pada paham belum? Belum paham ya Kak, soalnya kemarin itu gak diterangin sama Bu Pipit. Nggak diterangin gimana? Contoh aja atau gimana? Dikasih video tapi males itu Kak, males nyimak. Oke, oke. Ini saya juga sempat nyatet dulu Monday April 19 2021 karena kayaknya lebih ringkas nih. Jadi bisa diikutin. Ini ada pertama kan ada tabelnya. Jadi kan aplikasi itu memudahkan kita dalam menentukan mana yang jadi kayak patokan gitu. Tapi kadang aplikasi ini agak error atau gimana. Cuma kan kalau kita nanti ngerjain UTS atau UAS tuh biasanya manual ya. Dan dulu juga harus ada kotretannya ya, Mbak. Masih ingat? Iya, masih ingat banget. Jadi jangan asal plek tuh. Kalau asal plek tuh ntar kalau tidak salah pokoknya nilainya tidak semaksimal yang ada coretannya. Jadi kan pertama tuh buat tabel ya, tabelnya kayak gini. Terus diisi tabel dengan koefisiennya lalala. Ini kan udah ada tuh, ini juga sudah termasuk dengan apa namanya? Bentuk kanoniknya, ada seleknya, selek 1, selek 2, selek 3, selek 4. Terus aturan tabel tuh kan ada ini dibaca saja. Dari variabel kendala diutamakan H1 atau artificial. Jadi nggak ada XI. Basis tuh berarti ini ya, XJ, I, J kan. Dari CJ min ZJ. Baris dan kolom kunci. Kalau kolom kunci udah pada hafal nggak? Nah, kalau di iterasi ini berarti kolom kuncinya di mana? Kalau yang ini kolom kuncinya yang mana coba? Di kolom X1 bukan, Kak? Iya, betul-betul. Yang 4 ini enggak sih? Iya. Karena apa? Karena kan tadi yang dicari itu maksimum ya. Karena maksimum terus nih, pilih nilai dari baris CJ min ZJ yang paling besar sebagai patokan kolom kunci. Jadi 60 kan paling besar. 60-nya tadi kan ya yang 4 ini. Aduh, nggak jadi warna biru lagi, kepencet. Nah, pokoknya yang paling besar sebagai patokan kolom kuncinya udah dapat. Terus operasikan kolom BI per AIJ, pembagian BI dengan AIJ sama dengan setiap kolom kunci. Jadi terus tuh nanti kalau dibagi dengan negatif nantinya jadi negatif lagi. Kalau dibagi dengan 0 itu strip aja, jadi kayak apa ya namanya? Karena kan jadinya jadi hilang aja gitu. Coba kita lanjutin iterasi. Nah, ini kan iterasi yang kedua tuh. Kalau iterasi kedua udah, kan tadi diproses tuh yang apa kolom kuncinya 4 yang sebagai pusatnya terus nanti muter-muter terus. Habis kayak gitu ntar ini tuh kan belum selesai tuh. Kenapa belum selesai? Jika belum optimal karena masih ada nilai CJ min ZJ yang positif. Ini jika maksimum, maka iterasi akan berlanjut lagi. Ini kan masih ada 5 nih di sini. 5 itu kan masih positif. Sedangkan yang lainnya min 15, ada 0, ada 0, ada 0. Terus maka buat tabel baru dengan ketentuan mengganti baris kunci pada basis dan XJ dengan kolom kunci pada XJ dan CJ.
Ini kolom kuncinya yang mana lagi? Ini kolom kuncinya jadi yang I ya. Yang I, yang satu, sorry. Nah, udah dapet, terus nanti diterasikan lagi, klik lagi, terus dibuat lagi karena ini sudah negatif semua, maka ini udah apa namanya? Udah iterasi terakhir kayaknya. Mengisi tabel baru. Biasanya yang kesulitan tuh saat mengisi tabel barunya. Soalnya makan waktu, terus biasanya angka-angkanya tidak enak tuh. Kan kalau ini agak lumayan enak ya. Cuma makin panjang iterasinya makin koma-koma dan lain-lain lah. Bisa dibaca di sini ya. Nanti kalau misalkan mau nyoba juga boleh. Ngisi baris baru, semua entry dibagi dengan elemen kunci, terus ngisi kolomnya. Baris tahu kan? Baris itu yang jadi yang ke kanan, ngederet ke kanan. Kalau kolom tuh dari atas ke bawah. Ini bahasa saya ya dalam mengerjakan kalau ada soal nyari ini maksimum minimum. Ke kiri ke kanan tuh maksudnya gimana ya? Ya kiri ke kanan dikurangin menuju kolom kunci, terus atas bawah dibagi, terus kanan ke kiri dikali. Perbedaan pola maksimum dan minimum itu berarti kan tadi menentuin kolom kuncinya yang paling besar. Kan kolom jika CJ min ZJ itu tidak ada yang positif, negatif. Habis kayak gini nanti kita klik lagi iterasinya. Klik tuh. Karena ini sudah beres nih. The simplex method is complete. Otomatis kalau udah beres kayak gini sudah didapat tuh hasil akhirnya. Kalau misalkan ini tuh gini hasil akhirnya apa? 280. Ya. Terus dari keempat jenis apa namanya penyelesaian ini apa masuknya? Unbounded, optimal, atau apa? Berarti bisa disimpulkan nanti kesimpulan-kesimpulan itu biasanya ada di bagian kesimpulan ya, betul betul. Tapi nanti kalau kan di dalam mengerjakan kalau tugas atau apa tuh di tahap kata-katanya tidak perlu apa namanya, maksudnya ini banget di detail banget, tapi sebagian besarnya aja iterasi. Terus tadi kesimpulan nanti ini tuh berapa iterasi, terus solusi optimumnya berapa, kan betul ya sama 280 sama di modul. Terus 280 itu dicapai saat apa gitu? Saat X1-nya 2, X1-nya 2, ngelihatnya dari kiri ke kanan ya. X1-nya 2, X3-nya 8, slack 1-nya 24, slack 4-nya berapa? 5. Gitu.
ada yang masih belum paham? Boleh ulangi sekali lagi, Kak? Gimana? Boleh ulangi sekali lagi, Kak? Oh, boleh, boleh, boleh. Kita coba gini. Ini kan iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga ya. Udah aku screenshot. Pertama masukin aja ke dalam apa namanya? Ke dalam tabel iterasi semuanya. Tentu dalam bentuk kanoniknya. Terus buat tabel, pilih CJ min ZJ yang paling besar karena ini kan maksimumnya. Berarti ini 60. Berarti ini kolom kunci. Bentar aku pakai ini deh biar kelihatan. Nah ini kan yang satu ini kolom kunci ya. Kalau kolom kuncinya sudah dapat maka terus karena cara nentuin baris apa? Baris kuncinya gimana? Kalau misalkan kolom kunci kan dari ini 60 ya. Kalau misalkan barisnya tuh dari rasionya. Rasionya itu yang paling kecil. Nah, rasionya didapat dari mana? 48 misalkan nih. 48 dibagi 8 berapa? 6. 40 dibagi 8 berapa? 5. 16 dibagi 4 berapa? 4. Berarti yang paling kecil dari antara 4, 5, dan 6 itu berapa? 4. Berarti baris kuncinya itu pada rasio 4. Maksud dari BI per AIJ itu. Siapa tahu ada yang bingung. Sorry. Pembagian BI. BI itu apa? BI itu berarti kan RAS-nya. RAS itu apa namanya? Hasilnya tuh yang sama dengan kan tadi 48, 40, 16 sama 5. Sama 5. Ya. Kan ada 4 ya tadi ya. Betul. Nah, terus sedangkan 5 dibagi 0 itu berapa? M aja tuh. Kita nulisnya M aja. Maksud dari M itu kayak bilangannya tuh besar banget gitu. Nah, kayak gitu ya. Untuk tahap pertama, paham nggak dalam menentukan kolom dan baris kunci? Kalau ada yang masih bingung dikit aja pun nggak apa-apa kok, sebutin aja. Oke, terima kasih. Pilih nilai BI per AIJ sama dengan min BI per AIK dengan AIK lebih dari 0. Berarti paling kecil. Jadi kalau misalkan nanti kita ketemu rasionya negatif, itu tidak boleh kita pilih. Tapi yang kita pilih itu bilangan positif yang paling kecil. Oke, mantap. 0 itu termasuk, jadi kalau ada 0, pilih 0. Nih, aku pakai catatan kaki kecil. Kalau angkanya ada yang sama, minimum, positif, pilih bebas, direkomendasikan pilih yang pusatnya lawan dari M, dari CJ min ZJ. Kayak ini deh, ya itulah. Maka akan dapat elemen kunci, pusat kunci. Pusat kuncinya berarti di sini berapa? 4. Kenapa di sini udah ada dibiruin? Itu udah otomatis dari aplikasinya ya. Cuma pengecekan ulang kan perlu ya. Jadi takutnya ada kesalahan atau apa. Jadi
penting untuk kalian tahu cara manualnya, begitu. Lalu ini kan udah terisi semua tuh, berarti iterasi pertama sudah selesai, maka iterasi keduanya gimana? Tadi kan dipencet lagi ya, tinggal dipencet aja. Cuma dalam menentukannya, dalam menggunakan manual itu ada ketentuannya. Biar aku agak ke bawah ini biar enak ini. Buat tabel baru dengan ketentuan mengganti baris kunci pada basis. Baris kunci yang mana? Ini ya, baris kunci pada basis dengan XJ dengan kolom kunci pada XJ dan CJ, disamain variabel sama koefisiennya. Ini gimana? Mohon maaf Kak, suaranya kemut. Gini. Maksud dari maksud dari catatan ini tuh mengganti baris kunci pada basis dengan XJ dengan kolom kunci pada XJ dan CJ disamain. Maksudnya 4 ini tuh kan dibagi 4 lagi jadi 1. 3 itu dibagi 4 jadi 0,75. 3/4 sorry. 1 itu kan dibagi 4 1/4 jadi 0,25. Dan seterusnya. 1 dibagi 4 berapa? 0,25 juga. Yang ini. Terus yang 16 ini, 16 dibagi 4 berapa? 4 ya. Nah, jadi kolom kunci yang sebelumnya itu sudah kan kita dapatkan di iterasi selanjutnya itu dengan cara dibagi dengan 4. Sorry, dibagi dengan kolom kunci. Jadi, untuk untuk baris kolom kunci selanjutnya itu sudah kita dapatkan 1, 0,75, 0,25 dan seterusnya. Terus untuk yang lain gimana? Kalau yang lain itu baris pada kolom kuncinya, kolom kuncinya itu yang lain selain si kuncinya ini jadi 0 gitu. 8 itu jadi 0, 8 yang atas juga jadi 0, terus bawahnya juga jadi 0. Select C4-nya ini yang sebelah sini. Terus yang selanjutnya gimana? Tentuannya yang ini. Biar lebih enak. Mengisi baris baru kunci. Dibagi dengan elemen kunci ya. Kayak tadi, semua barisnya dibagi dengan 4. Terus kolom kunci semua entry-nya 0, kecuali baris CJ dan entry pada baris kunci. Elemen kunci ya. Kalau elemen kunci kan jadi 1 karena dibagi dengan dirinya sendiri. Kalau kolomnya kan jadi 0 semuanya. 0, 0, 1, 0. Selanjutnya mengisi entry-entry baru termasuk BI. Langkahnya menuju kolom kunci, lalu menuju titik kunci pusat, lalu ke kiri atau ke kanan kolom yang sama dengan awal. Angka sebelumnya pada entry tersebut dikurangin. Jadi gini, kiri ke kanan dikurangin kan. Kalau 6 itu kan untuk menuju ke 4 itu berarti gimana? Ke kiri kan? Ke kiri dulu. Ke kiri. Kanan kiri dikali. Atas sampai ke bawah dibagi. Kanan kiri juga dikali. Kalau misalkan dari atas ini ke kiri terus ke bawah. Ini juga sama sih sebenarnya. Terus muter-muter kayak gitu. Habis itu ntar didapat tuh semuanya. Jadi di iterasi yang 2 ini. Kalau misalkan iterasi kedua belum selesai karena kalau
maksimum itu CI min ZJ-nya itu harus negatif semua, maka iterasi akan berulang, diulangi lagi, nyari kolom kuncinya lagi, terus nyari baris kuncinya juga, terus nyari pusat kunci, terus dilakukan hal yang sama. Begitu. Ada yang masih belum paham? Dipahamin dulu, Kak. Boleh, boleh, boleh. Kak, masih belum paham yang kiri kanan dikurangi, atas bawah dibagi itu, Kak. Kak, Gini. Gimana, sorry? Itu yang menentukan kolom kunci, pola maksimum kan paling besar, pola minimum paling kecil. Berarti kalau misal kita nyari yang memaksimumkan, berarti nyari yang paling besar gitu. Terus minimumkan itu nyari paling kecil gitu atau gimana? Bingung. Ya, betul kok. Bentar. Terus? Ini catatannya. Menentukan kolom kunci itu yang besar. Maksud paling besar tuh EJ min ZJ-nya. Kalau misalkan minimum paling kecil. Terus, ini kan tabel optimal. Ini kan dalam menentukan. Kalau tabel optimalnya, terakhirnya itu harus tidak ada yang positif. Di CJ min ZJ-nya. Kalau misalkan yang minimum itu tidak ada yang negatif. Berarti positif semua. Tapi kalau barisnya, itu yang paling kecil yang positif. Bentar. Kalau tidak salah, kalau barisnya itu yang paling besar positif aja deh, buat yang negatif maupun buat yang minimumkan maupun yang maksimumkan. Nanti dicek lagi ya, takutnya ada kan. Tapi kalau misalkan di sini itu tadi ada pertanyaan apa tentang ini ya, detailnya nih. Kalau detailnya itu kayak gini. Kan yang ini nih, kita coba cari yang slide di sebelah sini. Ini kan ada di sebelah kanan kiri nih, kanan kirinya dari pusat kunci. Jadi kita ke kiri dulu kan, ke kiri dulu ke sini nih, sini sampai mentok. Nah, sini ini kan nama 8. Kalau 0 kurangin 8 berapa? Min 8. Kiri kanan tuh maksud dikurangi tuh kayak gitu. Terus atas bawah dibagi, artinya dari sini sampai pusat kuncinya. 0 kurangin 8 min 8. Min 8 dibagi 4 berapa? Min 2. Min 2. Terus ke kanan kiri dikali, maksudnya dari sini sampai sini lagi. Kanan kiri dikali ya. Min 2 dikali 1 berapa? Min 2. Berarti hasilnya itu min 2. Nah, gitu. Dan ini tuh untuk semua entry. Jadi terus aja kayak gitu, muter lagi. Kalau misalkan select 2 ke sini, kurangin min 8 dibagi min 2, terus dikali lagi. Dikali ada 0 berarti 0. Jadi sebenarnya dapat tuh ininya kayak sebenarnya pola kecil-kecilan, maksudnya kalau di bawahnya ada angka, maksudnya di baris kuncinya ada angka lagi tidak 0, itu
pasti apa namanya? Pasti ada angkanya lagi tuh, karena tidak akan dikali dengan 0. Gitu nggak? Gitu nggak sih? Ada yang udah nonton Bu Pipit? Gitu kan? Mas mau nanya, itu kan berarti kan apa itu apa tadi titik kunci apa kolom kunci kan yang 4.000 itu, yang 4 itu. Ya, nah berarti buat yang nentuin yang select C3 itu berarti tinggal dibagi aja 4.000 dibagi 4, 4 dibagi 4, 3 dibagi 4, 1 dibagi 4, 1 dibagi 4 gitu kok. Iya betul, untuk kolom kuncinya 8 dibagi 4. Enggak, no. Kalau misalkan untuk kolom kuncinya sendiri itu jadi 0. Selain si pusat kuncinya itu 8 jadi 0, yang ini jadi 0, yang ini juga jadi 0. Ya maksudnya yang itu loh, yang di bagian seleksi yang ke itu loh, satu garis itu. Ya itu. Itu tinggal dibagi 4 gitu. Iya betul, tinggal dibagi 4. Berarti kalau yang satu barisnya yang kolom kunci itu tinggal dibagi yang kolom kuncinya, tapi kalau yang di baris kolom kuncinya tuh dinolkan gitu. Betul. Oh iya Mas, makasih. Dari iterasi kedua juga sama. Yang ininya jadi 0. Baris apa? Kolom kuncinya ini juga jadi 0. Ini dibagi dengan dirinya. Min 2 dibagi dengan 1. 1 dibagi dengan 1. Min 2 juga dibagi dengan 2. Buat yang min 2 itu jadi gini. 0 ini kiri dikurangin jadi negatif 8. Negatif 8 dibagi dengan 4, negatif 2. Negatif 2 dikali dengan 1. Satunya di mana? Di sini. Menghasilkan yang ini. Nah, buat yang ini juga sama. Select C2. Berarti 0 dikurangin dengan 8. Min 8 dibagi dengan 2. Min 2 dikali dengan 0. 0. Itu berlaku sampai X3, X2 gitu, Kak? Iya. Sebetulnya biar pasti dan apa namanya, Bu Pipit tuh kan sering ini ya ngirim apa namanya latihan gitu kalau tidak salah. Ada contohnya juga. Jadi bisa dipatok-patokin tuh. Dijadikan patokan untuk memastikan sama biar kita mantepin lagi tuh skill buat ngeiterasi ini.
Sip, ya. Kita lanjut ke modul. Nah, Udah mulai terus paham semua kah? Atau masih ada yang dibingungin? Udah dikit-dikit, alhamdulillah. contoh 2 boleh? Siapa ada yang mau nggak nyoba? Ngikutin aja Mas. kayak tadi. Saya, Siapa, Mas. maaf? Saya. Boleh. Bentar. Share screen ya. Udah muncul? Udah. Oh, iya. Salah. Yang contoh 2. Yang ini kan, Mas? Nah. Nah, ya. Iya, itu. Yang titik 4. Berarti ini kolom kuncinya kan 4. Terus apa lagi? Terus dari iteration 1 ini didapatkan seperti tabel yang sudah tertera. Itu enggak? Dan dari iteration 2 ini kolom kuncinya didapatkan 6.000. Nah, untuk hasilnya Z sama dengan 16,75, X1-nya sama dengan 3,75, dan X2-nya sama dengan 2,5. Dan S1 dan satunya 16. Iya toh. Salah. Jadi select satunya dari iterasi 3 kita mendapatkan hasil yaitu Z-nya sama dengan 16,25, terus X1-nya sama dengan 3,75, X2-nya sama dengan 2,5, dan satunya sama dengan 16,75. Kenapa iterasinya berhenti pada iterasi 3? Soalnya udah menemukan hasilnya. Coba klik lagi iterasinya. Soalnya udah di ujung, jadi tidak usah mencari jawaban lagi karena kita udah di hasil gitu.
Gimana Mas, Mbak? Sebentar. Ini tadi maksimum kan ya? Minimum. Oh, minimum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba iterasiin lagi sampai yang terakhir. Ada yang mau saya catat? Itu udah terakhir ini. Oh iya, sorry. Anggota Eh, dari kelompok 3. klik lagi. Ya, Mas. Ini kenapa sudah terakhir? Karena kalau ini kan ada dua baris, ada CI min ZJ, itu ada star big M. Maksudnya star big M itu bilangan positif besar banget. Artinya kalau misalkan ada negatif, ini tuh artinya negatif 0,4583 ditambah 1M. Nah, 1M kan bilangan positif yang besar banget. Kalau misalkan ada negatif ditambah dengan bilangan positif yang besar banget, itu kan menghasilkan positif, sorry. Jadi iterasinya selesai. Jadi nanti jangan ada yang bingung. Kalau ada yang bingung kenapa ini negatif, terus di bawahnya 1, tapi ini iterasinya selesai gitu. Karena satu itu bilangan positif yang besar banget gitu. Jadinya big M dinamainnya. Jadi iterasinya selesai gitu. Oke, sip. Yang lain gimana, ada pertanyaan nggak? Berarti misal nanti kalau itu belum ketemu jawabannya, nanti masih ada iterasi 4, 5 gitu, Mas. Iya, terus sampai 100. Enggak Maksimal itu iterasi 100. Enggak ada. Oke, terima kasih Muna. Oke, Mas. Udah ya? Udah kan? Iya, udah. Makasih Mbak, Mas. Assalamualaikum. Mungkin Ya, dari terima. teman-teman lain. Gimana Kak Rido? Enggak. Lanjutin. Oke. Dari yang lain mungkin ada yang mau coba di soal latihan satunya. Nanti dibantuin kok, tenang aja. Ayo.
Mungkin aku tunjuk dulu aja ya, kalau misalnya belum ada yang mau Ayo, Kak. coba. Oh, Samsul mau coba? Iya Kak, tapi share screen-nya eh, di zoom-nya namanya Novel. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Silahkan. Nih Kak. Satu variabel. Variabelnya 3, ada 3. Di latihan 1 itu kan ada variabelnya 3, terus kendalanya ada 3. Terus yang ditanyakan fungsi objektifnya yaitu maksimum. Lanjut. Jadi udah cukup. Makasih Samsul dan makasih latihan 1 nomor 2. Atau mau aku tunjuk aja? Ada yang mau maju? Kalau nggak ada, aku tunjuk aja ya. Coba NIM 22. Adakah NIM 22? Iya. Bisa coba latihan 1 nomor 2. Bentar, Kak. Oke.
Mungkin bisa sambil dijelasin. Iya, ya Kak. Kan tadi kendalanya ada 3, terus variabelnya ada 4. Terus yang dicari minimum. Boleh, next. Di hasil simplex yang pertama, terus tabel iterasi yang kedua, kolom kunci ada di 1, terus yang ketiga di 11, yang keempat dihasilkan dia sama dengan min 693, terus dengan X1-nya 116, X2 73, sama X3 12. Gitu bukan, Kak? Coba klik lagi iterasi. Udah. Problem. Nah. Bentar. Kan ada dapet tuh. Problem is unbounded. Artinya apa? Artinya tak terbatas. Ya, betul. Cirinya gini, jadi kan kita dapat nih the problem is unbounded. Cirinya itu rasionya MMM, artinya kayak apa namanya, besar banget gitu. Terus coba klik yang orang.
Ini di excite aja. Klik itu, terus orang sebelah kiri. Klik. Oh, oke. Oke. Klik oke. Coba back kembali yang di bawah result atas kiri, bukan atas paling kiri, itu di kanan, di paling kiri. Terus sebelah kanan kayak save tuh, terus ada kayak print di bawah result yang pintu keluar itu kembali ya. Kanan, nah klik Yang warna kuning. No. No. Terus iterasi lagi coba. Klik. Klik iterasi lagi. Sampai iterasi 4 yang terakhir. Terus klik orang sekarang. Oke. Oh, sama aja ya. Oke. Udah kalau gitu. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Laura. Iya, Kak. Lagi, ada yang mau lagi nggak? Satu lagi terakhir yang soal latihan 1 nomor 3. Ada yang mau coba? Saya boleh coba nggak, Kak? Boleh. Langsung share screen aja ya. Izin share screen ya, Kak. Udah kelihatan belum? Sudah. Yang latihan nomor 3 ya, Kak? Ini variabelnya ada 3, terus kendalanya ada 3. Maksimum.
Salah. Terus ini iterasinya. Yang kolom kuncinya di X3, terus barisnya di select 3, terus elemen kuncinya di 5. Terus iterasi 2-nya, kolom kuncinya di X1, baris kuncinya di select 2, terus elemen kuncinya di 16. Terus ini maksimum kan masih ada yang positif. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Kita sama-sama. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi hari ini? Kalau belum ada pertanyaan, dicukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dan udah mencoba. Dan yang belum mencoba, next time harus belajar berani untuk coba ya guys. Siap, Kak. Oke, dari aku cukup. Dan untuk ketua kelasnya jangan lupa share absen ke teman-temannya. Dari Karida mungkin ada tambahan, Kak? Kalau ada pertanyaan bisa chat aja atau di grup boleh ya. Terus apa ya? Aplikasi ini digunakan untuk memastikan saja ya teman-teman, bukan kayak cara instan biar dapat iterasi dan lain-lain. Tentu cara manualnya juga memang harus dipelajari. Jadi saya harap untuk menonton video dari Ibu Pipit lalu mengikuti perkuliahannya dengan benar. Jadi tetap semangat ya, kalau ada pertanyaan tanya aja. Terus jangan lupa nonton Jujutsu Kaisen. Dadah.